Resmi, gelandang Barcelona kembali ke klub setelah tim nasional konfirmasi cedera otot. Ferran Torres diambang tonggak sejarah bersama timnas Spanyol. Fermin Lopez di jalur yang tepat untuk kembali lawan Girona. Atletico Madrid bidik peluang rekrut bek Barcelona dengan gratis. Resmi, gelandang Barcelona kembali ke klub setelah tim nasional konfirmasi cedera otot. Tim nasional sepak bola Spanyol secara resmi mengumumkan bahwa Dani Olmo akan kembali ke Barcelona setelah mengalami cedera otot. Pemain berusia 27 tahun itu merupakan salah satu dari beberapa pemain Barca yang dipanggil oleh Luis de la Fuente ke skuad La Roja. Namun menjelang pertandingan melawan Georgia, sang playmaker tidak dapat menyelesaikan sesi latihan dan harus pulang lebih awal. Hasil tes yang dilakukan mengkonfirmasi adanya cedera otot. Spanyol pun mengumumkan bahwa Olmo akan absen dalam 2 pertandingan melawan Georgia dan Bulgaria. Gelandang tersebut akan kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dani Olmo tidak dapat menghadapi Georgia di LC maupun Bulgaria di Valladolid karena cedera. Pemain tersebut tiba di markas tim nasional pada hari Senin lalu dengan tanda-tanda kelelahan otot, seperti yang dilaporkan oleh Barcelona. Demikian pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Spanyol. Sejak itu, gejala yang dialami Olmo berangsur membaik melalui perawatan dan penyesuaian beban latihan. Namun pada sesi latihan hari ini, ketika ia hanya dijadwalkan menjalani sebagian latihan, ia kembali merasakan ketidaknyamanan pada otot kaki kirinya. Tes lanjutan telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa Olmo mengalami cedera otot. Hasil ini telah dikomunikasikan kepada tim medis Barcelona. Federasi menambahkan, pemain tersebut akan memulai proses pemulihannya sambil tetap berada di kamp tim nasional. Besok ia akan kembali ke Barcelona, sementara delegasi lainnya akan berangkat ke LC untuk menghadapi tim nasional Georgia. Lanjut pernyataan tersebut. Saat ini ketersediaan Dani Olmo untuk pertandingan melawan Girona setelah jeda internasional pun masih diragukan. Ferran Torres diambang tonggak sejarah bersama timnas Spanyol. Penyerang Barcelona, Ferran Torres, yang mengalami lonjakan nilai pasar pada musim ini, akan kembali menjadi andalan Spanyol saat La Roja berupaya melanjutkan momentum kemenangan mereka dalam laga internasional ini. Spanyol dijadwalkan menghadapi Georgia dan Bulgaria selama jeda internasional ini, dengan Ferran kemungkinan akan memimpin lini serang pasukan Luis de la Fuente. 2 pertandingan ini akan penting bagi Ferran Torres karena ia berpeluang segera mencapai tonggak sejarah penting dalam karir internasionalnya. Bahkan penyerang Barcelona ini bisa masuk dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak tim nasional Spanyol pekan ini jika ia hanya bisa mencetak 1 gol lagi. Ia akan menyamai rekor gol yang dipegang oleh legenda Real Madrid, Alfredo Di Stefano dan Sergio Ramos, yang keduanya telah mencetak 23 gol untuk negaranya. Dengan 22 gol dalam 50 pertandingan, Ferran berada di posisi ke-11. Jika ia bisa mencetak 2 gol lagi, ia akan masuk 9 besar, menyalip Stefano dan Ramos. Namun untuk masuk 5 besar, pemain Spanyol itu perlu mencetak 14 gol lagi, yang akan membantunya menyalip David Silva yang telah mencetak 35 gol. Namun sebelum Piala Dunia dimulai, Ferran setidaknya bisa berharap untuk menembus 7 besar dengan memecahkan rekor Fernando Morientes yang mencetak 27 gol. David Villa saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spanyol dengan 59 gol, sementara Raul 44 gol dan Fernando Torres 38 gol berada di posisi ketiga. Fermin Lopez di jalur yang tepat untuk kembali lawan Girona.
Penyerang muda Barcelona, Fermin Lopez, berada di jalur yang tepat untuk kembali lawan Girona. Dengan beberapa pemain yang sedang menjalani tugas internasional dan anggota tim utama yang sedang berlibur, hanya bintang-bintang Barcelona yang cedera yang terus berlatih di Ciutat Esportiva John Gamper melanjutkan pemulihan mereka. Dari semua pemain yang cedera, Fermin Lopez tampaknya paling dekat untuk kembali setelah meningkatkan upaya latihannya dalam beberapa hari terakhir. Memang gelandang berusia 22 tahun itu adalah yang paling jauh dalam pemulihannya. Ia telah meningkatkan intensitas sesi latihan individunya di lapangan dan oleh karena itu diperkirakan akan tersedia untuk pertandingan melawan Girona. Fermin mengalami cedera otot di akhir pertandingan melawan Getafe bulan lalu dan diperkirakan akan absen selama 3 minggu. Akibat cedera tersebut, lulusan La Masia tersebut akhirnya absen dalam pertandingan melawan Real Oviedo, Real Sociedad, PSG, dan Sevilla. Namun kepulangannya kini tampaknya semakin dekat karena ia telah menunjukkan kemajuan pesat dalam pemulihannya, sebagaimana dikonfirmasi oleh video yang dirilis oleh Barcelona. Dalam klip tersebut, Fermin terlihat berlatih dengan intensitas penuh di lapangan, mengenakan sepatu boot dan berlatih dengan bola sebagai tanda yang jelas bahwa ia berada di jalur yang tepat untuk kembali melawan Girona tepat setelah jeda internasional. Mengenai para bintang yang cedera, ada harapan bahwa Rafinha dan Lamine Yamal juga dapat kembali tepat waktu untuk menghadapi Girona pada 18 Oktober. Sementara itu, pemulihan John Garcia diperkirakan akan memakan waktu sedikit lebih lama dengan ketersediaannya untuk El Clasico pada 26 Oktober masih diragukan. Gavi dan Marc-Andre ter Stegen masih absen jangka panjang. Atletico Madrid bidik peluang rekrut bek Barcelona dengan gratis. Direktur olahraga Atletico Madrid, Matteo Alemany, ingin segera membawa bek Barcelona, Andreas Christensen. Kepindahan bek asal Denmark itu bisa saja berjalan gratis ke Atletico Madrid musim panas mendatang. Menurut VKS, Matteo Alemany sedang merencanakan langkah musim panas untuk mendatangkan Andreas Christensen. Kontraknya di Barcelona akan berakhir pada 2026. Christensen telah menghadapi tantangan cedera selama beberapa musim terakhir, tetapi pengalaman dan kualitasnya di lini belakang telah menjadikannya aset berharga bagi Barcelona. Sementara Barcelona masih berdebat apakah akan memperpanjang kontraknya, Christensen telah menyatakan keinginannya untuk bertahan jika kondisinya tepat. Ketidakpastian ini telah menarik perhatian Atletico Madrid. Alemany telah mengidentifikasi bek tersebut sebagai calon rekrutan potensial. Keakraban Alemany bisa memberi Atletico keunggulan. Matteo Alemany membawa misi yang jelas untuk perkuat Atletico. Ia lebih menyukai pemain yang dikenalnya dengan baik, dan Christensen cocok dengan karakter tim. Keakraban ini dilihat sebagai keunggulan utama dari pihak Christensen. Ia bersedia bertahan di Barcelona jika ditawari proyek yang kuat, tetapi klub belum membuat keputusan resmi tentang perbaruan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Barcelona mungkin tidak memperpanjang kontraknya. Bagi Barcelona, melepas Christensen juga akan mengurangi biaya upah, terutama mengingat gajinya yang tinggi.